Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratra Octavia nih mau bikin kue viral dari negeri Thailand. Ini tuh namanya Knom Lin Klin, yang artinya lupa menelan. Kenapa disebut lupa menelan? Karena teksturnya yang super duper lembut dan lumer. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapin dulu panci, masukkan 30 gram tepung beras, 30 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan yang bubuk, dan ada 350 ml santan kental. Boleh dari 1 saset santan kemasan instan, ditambah dengan air, atau boleh juga diganti dengan parutan dari kelapa asli ya teman-teman. Diaduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita akan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai dia meletup-letup, terus nanti teksturnya jadi kental gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini itu sama banget ketika teman-teman bikin bubur sumsum, dan bahan-bahannya pun sama ya teman-teman, prosesnya juga sama. Jadi untuk fillingnya ini atau fly yang di bagian dalam ini, menurut aku ya ini bubur sumsum. Oke, ini teksturnya udah mulai mengental, terus warnanya juga sudah mulai berubah ya teman-teman, dia sudah meletup-letup seperti ini. Teksturnya sudah lembut banget, halus, licin, dan setelah itu kita aduk-aduk sebentar, lalu matikan apinya. Dan langsung aja kita pindahkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga supaya nanti proses penyemprotan ke dalam kuehnya itu lebih mudah. Ini kita ikat dulu lalu kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan membuat adonan untuk bagian luarnya. Ada 35 gram tepung hangkwe, 45 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan ada air putih sebanyak 350 ml. Semua bahan ini kita aduk sampai tepungnya larut dan tidak ada yang bergumpal. Setelah itu kita masak di kompor dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah beberapa saat dimasak, adonannya mulai mengental, terus warnanya jadi lebih transparan seperti ini. Licin ya teman-teman adonannya. Warnanya pun berubah seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau sudah meletup-letup, langsung aja kita bagi dua sama rata, karena di sini aku akan membuatnya menjadi dua warna. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan satu warna, jadi nggak perlu dibagi dua seperti ini. Masing-masing adonan kurang lebih sekitar 160 ml, nanti disesuaikan aja, pokoknya dibagi dua sama rata. Untuk yang pertama aku meneteskan kurang lebih sekitar 1,5 tetes warna biru dan 1,5 tetes pewarna makanan warna pink. Kemudian ini kita aduk aja sampai tercampur rata. Ini harus gerak cepat ya teman-teman, supaya nanti dia tidak cepat menggumpal dan cepat set. Nah, sebelumnya sudah aku siapkan cetakan kue talam diameter yang paling besar, kurang lebih 5 cm. Sebelumnya diolesi dengan minyak tipis-tipis di seluruh permukaannya, supaya nanti dia nggak lengket ya teman-teman. Terus tinggal dituang aja deh adonan yang transparan tadi, yang sudah kita kasih warna. Masukkan adonan hanya 3/4 dari tinggi cetakan ya teman-teman, jadi jangan full karena di bagian tengahnya akan kita semprotkan fly yang sebelumnya sudah kita buat, fly berwarna putihnya. Gampang banget, tinggal disemprotkan di bagian tengah sampai dia full atau penuh. Nah, ini fly-nya benar-benar masih panas juga, jadi kita lapisi dengan kain ya tangannya supaya nggak kepanasan. Dan udah semua kita isi cetakannya. Dari satu resep ini aku mendapatkan 12 pieces, masing-masing warna itu 6 ya jadinya, tapi menyisakan sedikit isian berwarna putihnya tadi. Nah, setelah itu kita tunggu dulu sampai benar-benar set, sampai dingin banget ya teman-teman, jangan dikeluarin kalau misalnya dia belum set. Untuk bagian bawahnya aku menggunakan mika yang seperti ini. Untuk linknya nanti aku cantumin di bawah. Cara ngeluarinnya gampang banget karena sebelumnya sudah kita olesi dengan minyak ya, jadi nggak lengket sama sekali. Kita balik dan kita pijit-pijit sedikit bagian pinggir, dia akan meluncur sempurna seperti ini. Cantik banget hasilnya. Bagian luarnya transparan, bagian dalamnya putih bersih ya teman-teman. Dan ini juga yang berwarna pink, hasilnya cantik banget, Masya Allah. Dan untuk
garnishnya atau untuk hiasannya di sini aku menggunakan daun pandan yang mini-mini seperti ini supaya looknya bisa lebih cantik. Ditambah lagi tadi aku punya wijen sangrai. Sebenarnya untuk wijen sangrainya bisa diganti dengan beberapa orang sebagian menggunakan keju, juga sebagian menggunakan kacang hijau kupas, sebagian lagi menggunakan wijen sangrai seperti ini. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, kue dari negeri Thailand yang cantik banget, teksturnya super duper lembut pol, bagian luarnya transparan, bagian dalamnya itu fla yang lumer. Pokoknya semuanya berpadu dengan sempurna. Tampilannya cantik, ditambah lagi rasanya manis gurih dari santannya, manis dari gulanya, pokoknya enak. Teksturnya bener-bener lembut, lumer di mulut, pantasan aja disebut dengan kue lupa menelan. Menurut aku rasanya itu memang sedikit plain ya teman-teman. Terus ini aku tiba-tiba ngide dikasih dengan saus kinca gula merah sisa dari sebelumnya aku bikin bubur sumsum. Dan surprisingly ini tuh enak. Aku nggak tahu kenapa lebih cocok si kue ini dikasih dengan kinca gula merah. Jadi rasanya itu makin legit, enak gitu. Lebih enak gitu pokoknya rasanya dikasih kinca gula merah. Cobain ya teman-teman. Kalau misalnya punya sisa gula merah dibikin kinca seperti ini. Tapi pada dasarnya ini juga enak, tinggal dicoba aja. Biar teman-teman nggak pada penasaran gimana sih rasanya kue yang lagi viral ini. Bahan-bahannya juga gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.